Hendrik Oni Muawar ya selaku pelaku seni film ya. Nah, ini sebenarnya sebagai anggota KI ya, Komisi Informasi ya. Iya, selamat malam untuk pendengar sekalian. Iya, dan di sini juga ada Maulana Muhammad atau biasa disapa dengan Bung Agam ya, selaku event organizer, director area Kennedy Brothers ya. Iya, selamat malam. Ayo, selamat malam. Iya, apa kabar? Kabar sangat baik. Walaupun agak serak-serak bahasa ini suaranya. Oke, baik. Nah, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami ya. Untuk mari kita sama-sama berbincang-bincang santai dengan para seniman-seniman di acara siaran budaya ini ya. Ya, tentunya Anda juga bisa memberikan kontribusi apa Anda terhadap kontribusi apa yang dilakukan oleh pelaku kreatif seniman Papua terhadap hal itu sendiri. Baik, kalau begitu saya langsung saja dengan narasumber yang sudah kami hadirkan. Namun yang jelas tiga narasumber ini saya ucapkan terima kasih pastinya sudah bergabung bersama kami ya, sudah menyempatkan waktu walaupun malam sebenarnya. Biasanya tidur ya. Iya, itu kan anak-anak. Oke, baik. Anda BBC Indonesia ya, selaku dosen juga pelaku seni juga. Anda melihat sebenarnya proyek itu sendiri bagaimana dalam kacamata Anda sebagai dosen juga bahkan pelaku seni sendiri. Silakan. Baik, terima kasih. Kita tidak bertiga ya, ada berempat. Ada berempat, Pirlo ya? juga, Oh, ini siapa ini? Pirlo Modo. Ini juga dosen Pirlo ISBI, Modo, ya? dosen seni juga, pelaku seni juga. Ya, tapi mungkin saya ini saja sedikit dulu kalau secara jadi ya gini kita ngobrol-ngobrol santai, jadi sebenarnya lebih apa ya, lebih langsung, tidak terlalu kaku kayak kita dialog ya narasumber kepada pendengar ya. Jadi ya harapannya telepon juga banyak masukan dari pendengar atau pelaku yang sama yang ingin masuk, supaya makin banyak kita makin tampung, makin ada ide-ide yang menarik yang buat hal-hal yang belum kita lihat ke depan dengan waktu yang singkat depan mata. Ini sudah tinggal kira-kira 3 bulan lagi PON. Ya, apa yang harus kita lakukan ya. Ya, yang pertama hal yang paling simpel, kita jadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik dari siapapun yang datang, dari bandara sampai ke tempat tinggalnya sampai mengikuti lomba. Nah, selain itu sebagai pelaku seni, khususnya ada seni kriya atau ada seni ukir atau ada seni lukis atau seni apa ya, memang dengan waktu yang singkat nih mau produksi yang banyak agak ya susah terkejar, tapi paling tidak ada yang harus kita buat supaya siapapun yang datang ada oleh-oleh yang khas Papua yang bisa dibawa. Nah, itu ya. Nah, ada lagi pelaku seniman yang lain ya, kita tidak berharap semua harus dapat panggung khusus dari panitia, tapi paling tidak kita sendiri bisa buka ruang buat kita bikin panggung-panggung sendiri. Nah, itu yang bagaimana kita kembangkan dari sisi obrolan, bikin di mana, di titik-titik mana, di dekat-dekat venue PON, atau mana yang paling menarik yang kita bisa sama-sama berperan buat ikut berpartisipasi membuat suasana di sekitar kota itu jadi hidup. Iya. Ya, mungkin itu dari saya. Nah, kalau Bung Hendrik Oni Muawar bagaimana dalam pandangan Anda soal pelaku seni ya, khususnya di seni hasil film? Silakan. Iya, terima kasih pendengar sekalian. Pada prinsipnya kerinduan dari semua pelaku kreatif adalah di event PON kali ini adalah mereka terlibat. Mereka terlibat, mereka bisa setidaknya mempunyai ruang juga. Seperti tadi disampaikan Pak Jeffrey bahwa tidak harus terlibat di panitia besar, tetapi kita juga punya ruang yang kita juga bisa berekspresi. Artinya terutama misalnya kami dari bidang sineas, pelaku-pelaku sineas ini kan sebetulnya kami berharap bukan nanti pada PON-nya, tapi sebelum PON semacam begini kita bikin berbagai macam kegiatan. Saya lihat panitia PB PON juga, KONI juga melihat bahwa sineas belum menjadi sesuatu yang penting untuk promosi. Padahal kalau kita mau lihat di Papua ini
atlet-atlet kita yang berprestasi sampai tingkat dunia itu banyak. Kenapa sih tidak dibikin satu cerita? Bagaimana kita bikin cerita tentang, oke lah, misalnya Persipura, kita bikin dalam sebuah film, tapi bukan berarti filmnya melulu bola, tetapi bagaimana proses manajemennya, proses mereka merekrut pemain, proses bagaimana menentukan pelatih, gitu. Itu dibikin dalam sebuah cerita, sehingga kedepannya tidak perlu lagi kita mencari literasi untuk kita menulis atau segala macam. Itu sudah bisa menjadi sebuah literasi. Di KONI Provinsi Papua saya lihat banyak sekali atlet Indonesia, Papua yang sudah menjadi atlet nasional bahkan dunia. Tetapi ketika kita menanyakan database mereka minim. Kita tidak punya data yang lengkap. Misalnya siapa sih 5 macan Asia waktu itu, kan salah satunya dari Papua. Kita kenal Bapak Beni Maniani waktu itu, petinju Asia yang hebat itu salah satunya dari Papua, Bapak Beni Maniani. Misalnya Boy Bolang juga ada di sana, kan, tetapi semacam ini tidak pernah diceritakan. Mungkin ada cerita tentang bagaimana seorang Apollos Kurni di zaman jaya-jayanya dia menjadi seorang petinju. Dia pernah satu orang Papua yang pernah bertinju melawan Manny Pacquiao baru dia. Mungkin malam ini ceritanya baru orang akan dengar dan akan tahu itu. Nah, artinya kenapa itu tidak dibikin dalam versi-versi film-film pendek, sinetron pendek diangkat lah. Itu akan menjadi paling tidak ada motivasi. Oh, ternyata kita Papua itu sudah sekian banyak atlet hebat yang kita sudah lahirkan. Nah, dan itu bisa memotivasi kepada generasi yang sekarang. Seperti itu. Itu di sisi kami kreatif, kami bicara terutama di dunia sinias ya. Nah, mungkin itu saya. Mungkin masih akan ada pertanyaan. Saya ke Bung Maulana Muhammad. Yang biasa sahabat dengan Bung Agam. Siap. Ini acara-acara ini kan ya tidak lepas dari organizer. Siap. Jadi banyak dari area ini di ada bahkan ini. Baik. Nah, dalam pandangan Anda sebenarnya kontribusi atau panggung kreatif sih Papua, apa yang harus dilakukan nantinya ini terhadap jadi kalau saya melihat sih dari perspektif kacamata saya dari event organizer, ya saya lihat sih sebenarnya harus adanya pemberdayaan atau pengembangan terhadap IO lokal. Harus ada kepercayaan yang diberikan. Karena yang saya lihat hari ini adalah proses menunjukkan hasil karya itu kan kebanyakan masih pada skala nasional yang kembali maksudnya masuk ke pada tingkatan daerah. Padahal yang saya tahu bahwa di tahun sekarang ini pengembangan teknologi di bagian IO itu cukup pesat. Apalagi sekarang di kita IO lokal itu khususnya di beberapa IO ternama di Jayapura khususnya ini memiliki kualitas yang sama juga. Nah, sebenarnya berikan mereka kesempatan untuk bagaimana bisa mengeksplorkan diri mereka di dalam proses produksi ini. Nah, itu yang menjadi PR berat juga ke depannya. Tapi ya kita juga tidak bisa salahkan karena ini kan kontestasi ini kan lebih cenderung pada sifatnya kan sifat tender. Dan kita juga memahami proses-proses tender yang dijalankan. Tapi setidaknya IO siapapun yang menang secara nasional itu lebih cenderung melihat kepada pengembangan IO lokal. Karena mereka itu bagian yang terpenting dalam proses pengembangan produksi event-event yang akan datang. Karena PON ini hanya sekali aja, kita nggak tahu akan kapan lagi datang. Dengan kontestasi yang luar biasa, menghadirkan sebuah karya akbar, maka ini akan menjadi cerita sejarah. Maka libatkanlah hasil karya anak-anak negeri sendiri juga. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus nantinya ke depan. Tapi bagi saya yang melihat persoalan hari ini adalah bagaimana kita harus menyamakan visi dan misi untuk sukses PON 2020. Dan ini menjadi PR berat. Dalam arti bahwa PON hari ini itu menjadi sebuah kontestasi yang sangat menjadi sebuah gambaran nasional nantinya maupun internasional. Maka jangan sampai di masa yang akan datang menjadi sebuah cerita buruk. Maka karya hari ini harus bisa sebesar dan seakbar mungkin. Dan bisa menjadi sebuah cerita yang menjadi turun-temurun ke depannya. Jadi PON ini bukan hanya milik
PB PON aja, bukan milik KONI, bukan. Ini milik orang yang ada tinggal di atas tanah ini. Kayak gitu. Karena kontestasi hari ini kalau misalnya dibilang PON ini gagal, maka gagallah rakyat hari ini. Maka hari ini kita samakan persepsi, samakan visi dan misi untuk memenangkan kontestasi pegelaran akbar ini untuk menjadi sebuah cerita sejarah yang tidak akan pernah hilang. Nah, itu yang penting dari saya. Baik. Iya, dan saya ke Bung Kilo dulu ya. Iya. Bung, apa kabar Bung? Baik, sehat selalu. Maaf sebelumnya, saya tadi pikir tadi ini apa namanya sahabat-sahabat teman yang ini, ternyata beliau ini kan adalah salah satu dosen di sini juga ini di Tanah Papua. Iya. Khususnya seni pertunjukan program studi bahkan seni musik. Wah, ini seni musik ini. Luas ya, respon pembicaraan kita ini pasti panjang berbicara musik ya. Tapi saya ingin tahu dulu satu pertanyaan yang sama sebenarnya yang saya sudah ajukan kepada Bung lainnya. Kalau Bung Pilo sendiri bagaimana Anda melihat kontribusi pelaku seni, terus apa yang harus dilakukan para pelaku seni di Papua ini terhadap PON? Iya, tadi saya setuju dengan Pak Agam tadi ya. Hmm. PON ini merupakan satu batu loncatan dan gambaran bahwa Papua itu seperti apa. Saya setuju. Kami dari lembaga pendidikan, jelas itu kami mendukung sekali dengan adanya peralatan PON yang ada di Papua. Ya. Jelas di sini panitia PB PON di bidang upacara ya. Di sini kami juga bingung. Saya dan teman-teman komunitas seni sering kami bergumul dan berbicara, berdiskusi. Kok kita masih sampai saat ini masih mengambang ya. Belum ada tanda-tanda di mana ada etikat baik dari pemangku kebijakan itu untuk kita dapat bekerja sama bersama seniman-seniman lokal ya. Terus selama kita ada perhelatan seni budaya di Papua, kita khususnya di Jayapura, event organizer itu selalu ada di belakang kita dan selalu membuktikan itu. Dan kami tahu kapasitas seniman-seniman kita yang ada di kota Jayapura atau di Papua umumnya ini. Khususnya musik. Tidak saya bicara umum ya. Saya tidak masuk ke bidang ilmu ya. Enggak. Saya bicara keinginan kerinduan daripada teman-teman seniman. Kebetulan saya juga pelaku seni, lama sekali berkecimpung dalam bidang baik seni musik, seni tari, dan juga bidang-bidang yang lain. Jadi harapan saya mungkin teman-teman kita yang ada yang sedang mendengar atau sedang mengikuti siaran ini dan kita yang berada di sini, mungkin sambil obrol-obrol mungkin ada pemikiran-pemikiran baru, mungkin itu yang akan kita sama-sama kembangkan. Mungkin itu dari saya sementara. Baik, pernah nih Mbak Anda